Bandung, kota yang selalu dipenuhi romantisme. Udara sejuk di pagi hari, deretan kafe di Jalan Braga dan senyum ramah warganya menjadi latar indah bagi kisah cinta Raka Prasetya dan Nadia Lestari. Pasangan ini sudah menikah hampir 3 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Antapani, tak jauh dari jalan besar yang setiap pagi dipadati kendaraan. Raka bekerja sebagai karyawan sebuah bank swasta di Jalan Asia Afrika. Jam kerjanya panjang, sering pulang larut malam. Sedangkan Nadia adalah seorang guru SD negeri di Arca Manik. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk menambah kebutuhan rumah tangga. Keduanya dikenal ramah di lingkungan. Tetangga sering menjadikan mereka contoh pasangan ideal, sederhana, rukun, jarang bertengkar. Setiap pagi, suara motor metik Raka selalu terdengar ketika ia mengantar istrinya ke sekolah. "Ayo Nat, nanti murid-muridmu nungguin," ucapnya sambil tersenyum. Nadia selalu membalas dengan candaan kecil. "Kalau aku telat, muridku bisa lebih senang, karena nggak ada ulangan." Mereka tertawa bersama, menciptakan kehangatan yang membuat orang-orang di sekitar iri melihatnya. Sepulang kerja, mereka punya kebiasaan sederhana. Mampir ke warung sate di depan Stadion Siliwangi. Bukan restoran mewah, hanya tenda dengan bangku plastik. Tapi di sanalah mereka sering mengobrol panjang, bercerita tentang hari-hari mereka. Nadia menceritakan kenakalan murid-muridnya, sementara Raka berbagi cerita tentang tekanan pekerjaan di bank. Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal kecil yang perlahan-lahan mengusik hati Nadia. Awalnya hanya perasaan sepele. Ponsel Raka belakangan ini jarang lepas dari genggaman. Kalau dulu ia sering membiarkan ponselnya tergeletak di meja makan, kini selalu dibawa, bahkan ketika masuk kamar mandi. Nadia mencoba mengusir prasangka, tapi suara kecil dalam hatinya berkata lain. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nadia memberanikan diri bertanya, "Kak, kok sekarang sering pulang malam ya? Lemburnya banyak banget." Raka yang sedang melepas dasinya hanya tersenyum. "Iya Nat, di kantor lagi ada target akhir bulan. Kalau aku nggak kerja keras, bisa-bisa target nggak tercapai. Nanti bonus kita hilang." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Ia tahu pekerjaan Raka memang menuntut, tapi entah mengapa wajah suaminya terlihat berbeda. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil makin terasa. Raka semakin jarang menyentuh Nadia dengan penuh perhatian seperti dulu. Dulu setiap pulang kerja, ia selalu memeluk istrinya erat. Kini pelukan itu hanya sekilas, terkadang bahkan tak ada sama sekali. Nadia mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin suaminya memang lelah. Bandung akhir-akhir ini macet parah, terutama di sekitar Pasteur dan Cihamperas. Mungkin perjalanan pulang membuat Raka kehilangan energi untuk sekedar berbincang panjang di rumah. Namun rasa curiga semakin menekan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Nadia sedang merapikan mobil Raka yang terparkir di garasi. Saat membuka pintu, ia mencium aroma parfum yang asing. Bukan parfum yang biasa ia pakai, bukan pula aroma tubuh Raka. Parfum itu lembut, manis dan feminim, jelas milik seorang wanita. Jantung Nadia berdegup kencang. Tangannya gemetar saat meraba jok mobil, berharap menemukan alasan logis. Ketika Raka pulang malam itu, Nadia mencoba bertanya dengan nada tenang. "Kak, tadi aku berisin mobil kamu. Kok ada bau parfum wanita ya?" Raka terdiam sejenak, lalu cepat menjawab. "Oh, tadi ada teman kantor nebeng pulang. Dia kebetulan cewek. Kamu jangan salah paham, Nat. Gak ada apa-apa." Jawaban itu terdengar ringan di telinga, tapi menusuk di hati. Nadia mencoba tersenyum, walau hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, ia terbaring di kamar sambil memandangi langit-langit. Hujan turun di luar, mengetuk genting dengan suara berirama. Nadia menangis dalam diam. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam rumah tangganya. Sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Keesokan harinya, Nadia menemui sahabat lamanya Rilin yang tinggal di Cimahi. Di sebuah kafe kecil dekat stasiun Cimahi, ia menceritakan semua keresahannya. "Rin, aku takut. Kayaknya Raka berubah. Aku nemu parfum wanita di mobilnya.
kata Nadia dengan suara bergetar. Ririn menggenggam tangan sahabatnya erat. Nat, kamu jangan buru-buru nyimpulin. Tapi kalau hatimu udah gak tenang, aku siap bantu. Kita bisa cari tahu kebenarannya. Nadia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berdoa semoga semua ini hanya salah paham. Ia masih ingin percaya, masih ingin mempertahankan rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta. Namun takdir sudah mulai menulis cerita lain. Bandung memasuki bulan Maret. Hujan deras hampir setiap sore, membuat jalanan macet parah. Di antara kepadatan kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta, hati Nadia justru makin sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Sejak percakapan tentang parfum itu, Raka makin berhati-hati. Ponselnya seolah menjadi benda paling berharga. Dibawa ke kamar mandi, disimpan di saku ketika tidur, bahkan layar selalu terkunci dengan kode baru yang tidak pernah diberitahu pada Nadia. Dulu, mereka saling terbuka, bahkan tak ragu membuka pesan satu sama lain. Kini, transparansi itu hilang. Suatu malam, Nadia terbangun pukul 1 dini hari. Ia mendapati Raka duduk di ruang tamu, wajahnya hanya diterangi cahaya layar ponsel. Nadia memperhatikan dari celah kamar. Senyum tipis suaminya muncul setiap kali ia mengetik sesuatu. Aku gak salah lihat, dia tersenyum pada seseorang di layar itu, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Ketika Nadia mencoba mendekat, Raka buru-buru mematikan ponsel dan berpura-pura sedang membuka laporan kerja. Kamu belum tidur, Nat? Tanyanya panik. Aku haus kah? Mau ambil minum? Jawab Nadia datar, lalu kembali ke kamar dengan hati bergejolak. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Nadia makin besar. Ia mulai memperhatikan jadwal suaminya. Raka sering membeli alasan lembur, tapi slip lembur di bank tempatnya bekerja tidak pernah bertambah. Nadia tahu, karena ia diam-diam menanyakan pada temannya Hendra yang juga bekerja di bank yang sama. Setahu aku, Raka jarang lembur sekarang. Malah bulan ini lembulan agak sepi. Kenapa emang? Tanya Hendra saat mereka bertemu di kantin dekat alun-alun Bandung. Wajah Nadia pucat. Ia hanya menjawab singkat. Oh gitu ya, mungkin aku salah dengar. Namun dalam hatinya, ia tahu sudah ada yang tidak beres. Suatu sore, hujan deras mengguyur kawasan Braga. Jalanan dipenuhi kendaraan, lampu-lampu kafe menyala indah di antara tetesan hujan. Ririn, sahabat Nadia yang tinggal di Cimahi, menepati janjinya untuk membantu menyelidiki. Dari balik kaca sebuah kafe modern di Jalan Braga, Ririn memotret sesuatu yang menghantam hatinya sendiri. Raka, suami sahabatnya, sedang duduk bersama seorang wanita muda berambut panjang dengan senyum manis. Mereka tertawa, berbagi minuman, bahkan tangan mereka nyaris bersentuhan di atas meja. Dengan tangan gemetar, Ririn segera mengirim foto itu ke Nadia lewat WhatsApp. Nat, aku nggak tahu harus ngomong apa. Ini buktinya. Saat menerima pesan itu, Nadia sedang duduk di ruang kelas yang sepi setelah jam mengajar. Murid-muridnya sudah pulang, hanya suara hujan di atap sekolah yang menemani. Tangannya gemetar saat membuka foto. Di sana, jelas sekali wajah Raka, tersenyum, bahagia, bersama perempuan lain. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa dibendung. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dada terasa sesak. Ya Allah, ini bukan mimpi kan? Ucapnya lirih. Malam itu, Nadia menunggu Raka pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, jauh lebih larut dari biasanya. Ketika akhirnya suara motor terdengar di garasi, Nadia duduk kaku di ruang tamu dengan wajah bengkak karena menangis. Kenapa belum tidur, Nat? Tanya Raka sambil melepas jaket. Kamu dari Braga kah? Braga? Maksudmu apa? Nadia mengeluarkan ponselnya menunjukkan foto yang dikirim Ririn. Jangan bohong lagi, aku udah tahu. Wajah Raka seketika pucat. Ia kehilangan kata-kata. Nat, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Kamu bilang lembur, tapi ternyata duduk mesra sama perempuan lain. Siapa dia kah? Suara Nadia bergetar, nyaris pecah. Raka menunduk untuk mengendalikan situasi. Namanya Dinda, dia teman baru. Aku salah, Nat. Aku hilaf. Hilaf itu sekali kah? Tapi ini jelas bukan.
lihat wajahmu di foto itu. Bahagia banget. Lebih bahagia dari saat sama aku. Tangis Nadia pecah. Raka mencoba mendekat, tapi ia menolak disentuh. Jangan kak, aku jijik. Aku gak nyangka kamu tega kayak gini. Malam itu, rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin. Tak ada lagi obrolan ringan, tak ada lagi tawa. Hanya tangisan dan kebisuan yang memisahkan keduanya. Di luar, hujan terus mengguyur Bandung. Seakan ikut menangisi runtuhnya kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Sejak kejadian itu, Nadia hidup dalam kebingungan. Hatinya hancur, tapi cintanya belum benar-benar mati. Ia ingin percaya kalau Raka benar-benar menyesal. Tapi setiap kali mengingat foto itu, ia merasa tertusuk berkali-kali. Ririn, yang selalu setia menemaninya, berusaha menguatkan. Nat, aku tahu ini berat, tapi kamu harus siap. Bisa jadi, apa yang kamu lihat di Braga cuma awal. Kita nggak tahu seberapa dalam Raka udah melangkah. Kata-kata itu membuat Nadia semakin takut. Apakah benar yang ia lihat di Braga hanyalah permukaan dari sebuah pengkhianatan yang jauh lebih kejam? Pertanyaan itu membayangi setiap langkahnya, dan jawaban sebenarnya akan segera ia temukan di sebuah kontrakan di Cimahi. Hari itu, Bandung diguyur hujan sejak pagi. Awan hitam menggantung rendah di langit, udara terasa lembab, dan jalan-jalan penuh genangan. Nadia menatap jendela rumahnya di Antapani dengan mata sayu. Semalam, ia kembali menangis sampai tertidur. Foto-foto yang dikirim Ririn terus menghantui pikirannya. Raka, suaminya, tertawa mesra dengan perempuan bernama Dinda Amelia di sebuah kafe Braga. Pagi itu, Nadia sudah bulat tekad. Ia harus mencari kebenaran dengan matanya sendiri. Ririn, yang setia menemaninya, sudah menunggu di Cimahi sejak siang. Mereka sepakat untuk mengikuti jejak Raka. Sekitar pukul 3 sore, hujan turun lebih deras. Nadia mengenakan jaket hitam tebal, wajahnya ia sembunyikan di balik masker. Ia naik angkot ke pusat kota, lalu menyambung ojek online menuju Cimahi. Jantungnya berdebar sepanjang perjalanan. "Teh, nggak apa-apa hujan-hujanan gini, nanti sakit," kata driver ojeknya. Nadia hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Kang. Saya harus ke sana." Sesampainya di Cibabat, Cimahi, Nadia sudah ditunggu Ririn di sebuah warung kecil dekat gang sempit. Dari sana, mereka bisa melihat jelas sebuah rumah kontrakan cat hijau pucat dengan pagar besi berkarat. "Itu, Nat, mobil Raka udah masuk ke garasi setengah jam lalu," bisik Ririn. Hati Nadia langsung tercekat. Kakinya gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap pintu rumah itu tanpa berkedip, seakan menunggu sesuatu yang ia tak sanggup lihat. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Dari dalam, muncul seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek. Rambutnya masih basah, seperti baru selesai mandi. Wanita itu tertawa kecil, lalu menyambut seseorang yang baru turun dari mobil. Itu Raka, suaminya. Mereka saling berbicara sebentar, lalu masuk kembali ke dalam rumah kontrakan. Nadia menutup mulutnya dengan tangannya, menahan teriakan yang hampir pecah. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya lunglai seakan semua tenaga lenyap. "Ya Allah, kenapa harus aku yang ngalamin ini?" bisiknya lirih. "Nat, kamu udah lihat sendiri. Aku minta maaf, tapi ini kenyataannya." Malam itu, Nadia tak bisa lagi berpura-pura. Ia menunggu Raka pulang, duduk di ruang tamu dengan wajah basah oleh tangis. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika suara motor terdengar di garasi. Raka masuk ke rumah sambil melepas jaket. "Kamu belum tidur, Nat? Besok kan ngajar pagi." Nadia menatapnya dengan mata merah. Suaranya bergetar namun penuh ketegasan. "Aku ke Cimahi hari ini, Kak." Raka terdiam. Senyumnya lenyap. "Apa maksudmu?" "Aku lihat kamu masuk rumah kontrakan bareng Dinda. Jangan bohong lagi. Aku udah lihat semuanya." Raka tersentak. Ia mencoba mendekat, tapi Nadia mundur. "Nat, aku salah. Aku memang ketemu Dinda. Tapi itu nggak seperti yang kamu pikir. Aku cuma butuh temen ngobrol. Aku janji nggak ada apa-apa." Nadia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto yang ia ambil diam-diam di Cimahi.
ngobrol, dikontrakan, berduaan sampai malam. Kamu pikir aku bodoh, Kak? Air mata Nadia kembali tumpah. Kamu tega banget. Aku udah kasih semua buat kamu. Aku jadi istri yang nurut, yang gak pernah ngelarang kamu kerja sampai larut. Tapi kamu balas kayak gini. Raka mencoba meraih tangannya, tapi Nadia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Suasana rumah berubah mencekam. Tangisan Nadia pecah, terdengar sampai ke rumah tetangga. Raka hanya bisa terdiam, wajahnya pucat, tak tahu harus berkata apa. Esoknya, Nadia memberanikan diri kembali ke Cimahi seorang diri. Ia ingin memastikan, bukan hanya sekedar emosi semalam. Ia berhenti di warung kecil di ujung gang kontrakan. "Ibu?" tanya Nadia kepada pemilik warung. "Rumah hijau di ujung gang itu, siapa yang tinggal?" Ibu itu menatapnya sebentar lalu menjawab, "Oh, itu sering didatengin sama seorang lelaki. Katanya buat adik sepupunya. Tapi sering juga kelihatan sama perempuan muda. Saya kira itu istrinya." Jawaban itu menusuk hati Nadia. Ia tahu Raka sudah membangun kebohongan yang rapi. Semua alasan, semua kata lembur, semua senyum pulang malam ternyata palsu. Dengan langkah gontai itu, Nadia meninggalkan gang sempit itu. Hujan turun lagi, menambah kelam suasana. Jalanan Cimahi sore itu padat, lampu merah di simpang Cimindi menyala lama. Nadia berdiri di pinggir jalan, menatap kosong, merasa hidupnya runtuh. Dalam hatinya, ia sadar, ini bukan sekedar hilaf, ini adalah pengkhianatan. Dan ia harus bersiap karena luka yang lebih dalam masih menunggu. Malam itu udara Lembang begitu dingin. Kabut turun pelan-pelan, menutupi jalanan kecil menuju sebuah villa sederhana yang sering disewa pasangan untuk melepas penat. Disinilah Bayu mengajak Siti. Katanya untuk memulai kembali dari nol. "Sayang, aku ingin kita kembali seperti dulu," ucap Bayu sambil menyalakan api unggun kecil di halaman villa. Api itu menari-nari seakan menertawakan kebekuan di hati Siti. Siti tersenyum hambar. Ia ingin percaya, tetapi hatinya penuh retakan. Ia masih mengingat pesan singkat yang pernah ia temukan di ponsel Bayu. "Aku rindu pelukanmu, jangan lama-lama ya di rumah." Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Rani, yang bekerja di sebuah salon kecantikan di Bandung. "Bayu, aku cuma minta satu. Jujur, kalau memang ada orang lain, aku lebih baik tahu dari mulutmu sendiri," kata Siti dengan suara bergetar. Bayu menarik napas panjang. "Itu semua masa lalu, Sit. Aku janji nggak akan mengulanginya." Malam itu mereka berdua sempat bercengkrama. Bayu bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana membeli motor baru, bahkan tentang harapannya mengajak Siti liburan ke Pangandaran. Siti hampir percaya. Ia ingin sekali percaya. Namun perasaan was-was tak mau hilang. Beberapa hari kemudian, ketika Bayu bilang ada perjalanan kerja ke Cihideng, Siti diam-diam mengikutinya. Dengan motor bututnya, ia menelusuri jalan berliku menuju Lembang. Di salah satu kafe kecil yang remang-remang, ia melihat Bayu duduk berdua dengan seorang wanita berambut panjang, Rani. Siti gemetar. Dadanya sesak. Ia berdiri dari kejauhan, menatap bagaimana suaminya menggenggam tangan wanita lain dengan penuh kelembutan. Kelembutan yang belakangan jarang ia terima. Air matanya jatuh, membasahi jilbab yang ia kenakan. Rasanya seperti dunia runtuh di depan matanya. Siti ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Malam itu, ia pulang dengan langkah lunglai. Setiba di rumah kontrakan kecil di daerah Cisarua, ia duduk terdiam lama di teras, ditemani angin malam yang menusuk. Bayu pulang larut, berpura-pura telah. "Bagaimana kerjaannya?" tanya Siti datar. "Lancar," jawab Bayu singkat, lalu masuk kamar. Siti menatap punggung suaminya dengan hati yang berkecamuk. Ia tahu Bayu sudah menyalahi semua janji. Retakan yang ia coba tutupi sudah berubah menjadi jurang. Namun ada satu alasan mengapa ia masih bertahan. Anak mereka, Aisyah,
yang saat itu baru berusia 5 tahun. Wajah mungil itu adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Siti. Di dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika memang rumah tangga ini harus runtuh, jadikan aku kuat untuk berdiri sendiri." Malam itu di Lembang, dingin bukan hanya dari udara pegunungan. Dingin itu kini juga bersarang di hati Siti. Ia mulai menyadari bahwa cinta kadang tak cukup untuk menahan orang yang sudah memilih jalan lain. Suasana pagi di Garut terasa berbeda. Jalanan menuju pengadilan agama penuh dengan orang-orang yang datang membawa kisah rumah tangganya masing-masing. Ada yang menggandeng tangan pasangannya, ada yang datang sendiri dengan wajah muram. Di antara mereka, Siti berjalan pelan dengan langkah yang berat namun mantap. Hari itu adalah sidang perceraiannya dengan Bayu. Di ruang tunggu, ia duduk sambil menggenggam erat tas kecilnya. Jemarinya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang bercampur aduk. Di hadapannya, Bayu duduk bersandar, wajahnya datar seakan tak merasa bersalah. "Sit, apa kamu benar-benar yakin?" tanya Bayu dengan nada yang setengah menantang. Siti menatapnya. "Lama sekali. Aku sudah terlalu sering memaafkan Bayu. Aku bertahan bukan karena kamu, tapi karena Aisyah. Tapi sekarang, aku sadar, bertahan hanya membuatku lebih hancur." Bayu terdiam. Matanya sempat berkedip gugup, namun tak ada kata maaf yang keluar. Sidang berlangsung singkat. Hakim mendengarkan penjelasan, melihat bukti, dan akhirnya memutuskan perceraian. Ketok palu terdengar begitu keras, seolah memecahkan hati yang sudah rapuh sejak lama. Siti keluar dari ruang sidang dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Namun kali ini air mata itu bukan semata-mata karena sedih, melainkan juga lega. Ia merasa seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar berkarat. Di perjalanan pulang menuju rumah orang tuanya di Tarogong, Garut, ia memandangi wajah mungil Aisyah yang tertidur di pelukannya. Siti berbisik, "Nak, maafkan ibu. Ibu ingin kamu tumbuh di lingkungan yang sehat, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan." Hari-hari setelah perceraian memang tidak mudah. Banyak tetangga yang berbisik-bisik. Sebagian menyalahkan Siti karena tidak bisa menjaga rumah tangga. Tapi ia belajar untuk tidak peduli. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue basah di pasar tradisional Garut. Setiap pagi, ia mengantar Aisyah ke sekolah dengan motor tuanya. Setiap malam, ia menyiapkan adonan untuk dijual esok hari. Hidupnya penuh kerja keras, tapi juga penuh harapan baru. Di sela-sela kesibukannya, Siti sering teringat masa-masa pahit bersama Bayu. Namun kali ini kenangan itu tak lagi membuatnya runtuh. Ia justru merasa kuat, karena dari luka itulah ia belajar arti harga diri. Suatu sore di alun-alun Garut, Siti duduk bersama Aisyah sambil menikmati cilok hangat. Senyum anaknya membuat hatinya hangat. "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi orang sukses, biar bisa bahagiain ibu," kata Aisyah polos. Siti menahan tangis, lalu memeluk erat putrinya. "Ibu gak butuh apa-apa lagi, nak. Lihat kamu bahagia saja, itu sudah cukup." Matahari senja perlahan turun di balik gunung Cikuray, menyinari wajah ibu dan anak yang kini saling menguatkan. Luka lama memang tak bisa hilang begitu saja, tapi dari luka itulah lahir keteguhan baru. Dan di kota kecil Garut itu, Siti akhirnya menemukan kebebasan yang dulu selalu ia rindukan. Bukan dari janji palsu seorang suami, melainkan dari keberanian untuk memilih dirinya sendiri.